Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya PGMI hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Baik, di sini saya Firzani Oktavia Dwi Rahma Putri. Saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema indahnya toleransi dalam perbedaan. Sebelum melakukan proses pembelajaran, kita harus menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pastinya kita harus menentukan RPP. Apa sih RPP itu? RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Mengapa kita harus menentukan RPP? Karena dengan kita menentukan RPP terlebih dahulu, pembelajaran akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Setelah itu, kita harus menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang menjadi acuan siswa untuk belajar. Sumber belajar tidak hanya buku saja, bisa video pembelajaran ataupun karya wisata. Setelah kita menentukan sumber belajar, kita harus menentukan bahan ajar apa yang akan kita gunakan untuk mengajarkan kepada siswa. Contohnya seperti video, dongeng, prosa, cerita pendek, puisi, seperti itu. Kemudian setelah itu kita menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Contohnya metode pembelajaran seperti metode membaca nyaring, metode karya wisata, metode diskusi, tanya jawab, dan masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan menampilkan satu RPP dari sekolah tempat saya observasi, yaitu SDN 1 Jarak yang terletak di Kabupaten Ponorogo. RPP ini ditujukan untuk kelas 2 semester 1, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran keempat, alokasi waktunya 1 hari, dengan muatan terpadu bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Tujuannya yang pertama, melalui aplikasi daring, siswa dapat menentukan bangun ruang dan urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. Yang kedua, melalui aplikasi daring, siswa dapat memprediksi bentuk bangun ruang berdasarkan pola urutan yang telah ditentukan dengan tepat. Memasuki kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Yang pertama yaitu guru melakukan pembukaan dengan membaca salam, dilanjutkan dengan membaca doa, dipandui melalui grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan aplikasi daring lainnya. Kemudian, guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu untuk kegiatan pembukaan ini adalah 15 menit. Setelah menyelesaikan kegiatan pembukaan, kita memasuki kegiatan inti. Yang pertama, ayo mengamati. Siswa mengamati bentuk sabun batang dan dihubungkan dengan bentuk bangun ruang. Yang kedua, siswa mengamati berbagai bentuk pola yang dapat dibentuk dari susunan balok. Kemudian, ayo berlatih. Siswa dilatih untuk menentukan bentuk bangun ruang selanjutnya berdasarkan pola yang dibentuknya. Yang kedua, guru mengoreksi kebenaran jawaban siswa. Yang ketiga, siswa menyimpulkan pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap prestasi belajar siswa. Setelah itu, ayo membaca. Yang pertama, siswa membaca teks yang berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian yang kedua, bertanya jawab isi teks yang dibaca. Pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, apa isi teks yang kamu baca? Dan apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Yang terakhir, ayo mengamati. Siswa mengamati bentuk sabun batangan dan menghubungkannya dengan pengenalan bangun ruang, yaitu balok. Kemudian yang kedua,
Siswa mengamati berbagai bentuk pola yang dapat dibentuk dari susunan balok. Alokasi waktu untuk melakukan kegiatan inti ini adalah 60 menit. Setelah kita menyelesaikan kegiatan inti, kita memasuki kegiatan penutup. Yang pertama, siswa membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru saja dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai yang langsung diperiksa. Alokasi waktu untuk penutup ini adalah 15 menit. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu cerita pendek. Cerita pendek ini berjudul Toleransi Beragama. Pagi itu, udara masih dingin. Butiran-butiran air masih turun dari langit sejak subuh tadi. Rizky, seorang anak yang terlahir di lingkungan orang-orang yang taat beribadah. Ayahnya adalah seorang ustadz yang tentunya taat beribadah, sedangkan ibunya adalah perempuan yang solihah. Sejak kecil, Rizky diajarkan untuk taat agama, orang tua, dan orang-orang sekitarnya. Juga diajarkan untuk dapat bertoleransi pada orang-orang yang berbeda dengannya, baik berbeda agama, suku, bahasa, maupun ras. Esok harinya, Rizky bersiap untuk sekolah. Tak lupa, ia pun pamit kepada orang tuanya kemudian berangkat ke sekolah. Bel sekolah pun berbunyi. Semua siswa masuk ke kelas masing-masing, begitu juga dengan kelas Rizky. Ibu Sarah, selaku guru PKN, membuka pelajaran pertama di kelas Rizky. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tanya Bu Sarah pada semua siswa. Kemudian siswa serentak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kemudian, Bu Sarah mengajarkan materi tentang toleransi antar agama. Menurut kalian, mengapa di antara kita terdapat perbedaan? Banyak siswa yang masih kebingungan dengan pertanyaan tersebut. Ibu Sarah pun tersenyum melihat kebingungan siswa. Begini anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk pasti mempunyai tujuan walaupun dengan banyak perbedaan seperti banyak ras, etnis, agama, suku, maupun bahasa. Hal itu diciptakan dengan tujuan agar kita dapat belajar saling menghargai dan bisa saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Bukan menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk saling bermusuhan, bertengkar, membenci, melainkan harus menguatkan persatuan agar kita hidup dalam suasana yang nyaman. Apakah kalian paham anak-anak? Siswa serentak menjawab, paham. Kemudian, Bu Sarah memberikan tugas membuat cerita pendek dengan tema toleransi dan kelas pun berakhir. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode membaca nyaring, dan yang ketiga metode tanya jawab. Selanjutnya yaitu langkah-langkah proses pembelajaran. Yang pertama, guru membuka kelas dengan salam dan diikuti dengan doa bersama. Yang kedua, guru mengaitkan materi sebelumnya. Yang ketiga, guru memberikan cerita pendek dengan tema indahnya toleransi dalam perbedaan dengan judul Toleransi Beragama. Yang keempat, siswa membaca dan memahami cerita pendek tersebut. Yang kelima, guru meminta siswa menyediakan satu pertanyaan terkait teks dan menuliskannya di list WhatsApp group. Kemudian yang keenam, guru mengajak pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh siswa lain. Yang ketujuh, siswa menjawab pertanyaan yang telah didapat. Dan kedelapan, guru meminta satu siswa perempuan dan satu siswa laki-laki untuk menyampaikan kesimpulannya dari cerita pendek melalui pesan suara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.